Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mungkar Channel. Untuk kali ini kita akan mengeksplor kuburan Baso Agilingi Abdul Hamid, peta penggawai Kerajaan Bone. Oke, seperti apa makam ini? Tetap ikuti kami di Mungkar Channel. Baso Pagilingi Abdul Hamid Peta Penggawai merupakan anak dari Raja ke-31 Bone, Lapawawoi Karaeng Sikiri. Beliau adalah panglima tertinggi Kerajaan Bone pada masa itu. Pada tahun 1905 terjadi Perang Bone keempat atau Perang Goa yang dilakukan oleh tentara Hindia Belanda untuk memaksa sebagian selatan Sulawesi menandatangani demokrasi singkat, perjanjian standar di mana penguasa asli Indonesia setuju untuk menerima kedaulatan Belanda. Pada tanggal 18 Juli, 25 kapal perang Belanda dan satu angkutan berlabuh sekitar 5.000 meter dari Bajoe. Keesokan harinya, sebuah konvoi berlayar ke Teluk Bone untuk mengirim sebuah surat berisi tuntutan Belanda kepada Lapawoi Karaeng Sigeri. Oh ya, makam Tepung Gawai atau Baso Pagilingi Abdul Hamid itu terletak di Desa Matuju, Kabupaten Bone. Makamnya itu di dalam sini, dan di dalam situ juga beberapa makam. Belanda menuntut agar dia menyerahkan tugas kepolisian di Pelabuhan Bajoe dan Panglima kepada mereka, dan bahkan ia akan menerima kompensasi karena menyerahkan haknya untuk mengimpor dan mengekspor barang melalui Bajoe. Makam ini dikelilingi oleh tembok mungkin kisaran 100 meter persegi. Raja diberi waktu 24 jam untuk merespon. Atas perintah gubernur, seorang kurir bertemu dengan raja di ujung pandang pada tanggal 21 Juli. Raja menolak tuntutan tersebut. Belanda mendarat di ujung Patiro di sebuah muara sungai Cenrana pada tanggal 20 Juli. Banyak tokoh terkemuka Bone jatuh dalam pertempuran dan pasukan mereka mundur ke Bajoe yang diserang oleh Belanda pada tanggal 27 Juli. Bajoe adalah pusat perlawanan Bone, tapi daerah tersebut jatuh ke tangan yang lebih tinggi dan raja melarikan diri ke Pasempe, lalu ke Citta dan akhirnya ke Gunung Awo di Tanah Toraja. Baso Abdul Hamid terbunuh di aksi wilayah tersebut pada 18 November. Bone sepenuhnya dikuasai pada tanggal 30 Juli. Oke guys, sekarang saya sudah berada di dalam makam dan kita bisa lihat di belakang itu beberapa makam ya. Ada kisaran 12 ya, kisaran 12 makam. Ya, terus selain makam di dalam sini juga beberapa makam yang di luar ya. Dan ini juga masih keluarga beliau. Jadi di dalam makam ini ada ini ya, tertulis kompleks makam peta penggawai. Ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bone tahun 1999.
99 2000. Setelah Abdul Hamid meninggal, Lapawawai menawarkan syarat kepada Belanda. Dia ditahan dan diasingkan ke Bandung pada tanggal 14 Desember dan dia meninggal di Bandung pada tahun 1911. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Tetap ikuti konten-konten saya selanjutnya yang akan memberikan sesuatu yang lebih lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.